sahabat tani bisa menggunakan pupuk dengan kandungan fosfat, kalium, dan juga silika. Kapan? Yaitu saat fase bunting tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bagaimana kabarnya rekan-rekan semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini hari Sabtu ya, hari Sabtu tanggal 13 Juni 2025 saya berada di persawahan ini, sahabat-sahabat tani, untuk melihat perkembangan tanaman padi yang sekarang sudah pada fase generatif. Ya, kita tahu bahwa proses dari tanaman padi itu kan dimulai dari fase vegetatif yang usianya sampai 55 hari ya, dimana di awal itu sendiri itu udah setelah bibit setelah kita beli benih, kemudian benihnya itu direndam selama 24 untuk merangsang perkecambahan, sahabat tani ya. Setelah itu disebar di persemaian yang menggunakan tanam pindah. Itu sudah dimulai fase vegetatif sampai nanti tumbuh pertunasan dan anakan, itu sudah masuk kepada fase vegetatif. Fase generatif dimulai dengan pembentukan malai ya, pembentukan malai dengan proses dari pembentukan malai dan malai terbentuk serta penyerbukan. Setelah nanti diakhiri dengan pengisian bulir tanaman padi itu ya. Dari situ mulailah diproses generatif dan perlu dimonitor terus, jangan sampai terjadi serangan dari wabah dan penyakit. Semoga ini bisa memberikan manfaat. Untuk mendapatkan bulir padi yang lebih padat dan berat, ada beberapa trik sederhana yang bisa dilakukan. Yang pertama itu adalah pemupukan tepat waktu dan jenis, kemudian pengelolaan air yang optimal, penggunaan pupuk organik ya, ini bisa juga dilakukan. Kemudian yang penting adalah teknik pemupukan spray, kemudian pengendalian hama dan penyakit. Sahabat-sahabat tani semuanya, sahabat tani bisa menggunakan pupuk dengan kandungan fosfat, kalium, dan juga silika. Kapan? Yaitu saat fase bunting tanaman ya. Campuran seperti MKP dan pupuk NPK ini, sahabat tani, bisa membantu meningkatkan kepadatan bulir juga. Sahabat tani pastikan sawah ini tidak kekurangan air saat fase pengisian bulir. Air yang cukup membantu tanaman ini bisa menyerap nutrisi dengan baik. Kalau misalnya sahabat tani ingin mengoptimalkan manfaatkan pupuk organik juga bisa ya, dalam rangka untuk meningkatkan kualitas tanah, dan juga ini bisa sahabat tani mempercepat pengisian dari bulir padi tersebut. Kemudian juga bisa tentang teknik pemupukan spraynya bagaimana. Metode penyemprotan pupuk ini bisa mempercepat penyerapan nutrisi oleh tanaman sehingga bulir padi lebih bernas ya, dan tidak mudah roboh. Dan yang penting adalah juga memperhatikan serangan hama. Serangan hama seperti wereng atau penyakit belas, sahabat tani, ini bisa menghambat pembentukan bulir. Nah, mari kita gunakan metode pengendalian yang tepat agar tanaman tetap sehat. Sahabat tani, dengan menerapkan trik ini, maka insya Allah hasil panen bisa lebih maksimal dan bulir padi lebih berkualitas ya. Harapan kita semua ini kan kualitas dari padi. Kualitas padi itu dilihat dari berapa bulir yang ada per malai ya, kemudian tidak hanya itu tapi juga bulir yang berisi ya, setiap malai itu kalau kita mengacu kepada kualitas dari tanaman padi, di samping juga kuantitas. Dan yang penting adalah nanti kalau setelah panen itu adalah standar untuk pelaksanaan panen itu juga harus diperhatikan, jangan sampai misalnya panen telat waktu, dan ini juga berakibat bermasalah nanti pada saat memulai tanaman baru ya, karena nanti salah satu penyebabnya adalah tadi itu bulir padinya itu
ya bisa rontok dan itu bisa menjadi tumbuh tanaman baru yang tidak dikehendaki, yang nanti pada akhirnya ini bisa merusak jarak tanam. Juga diperhatikan sekarang ini kan musim hujan, curah hujan yang tinggi ini bisa menyebabkan satu genangan-genangan di dalam area tanaman padi ya. Genangan-genangan yang berlebih dalam waktu yang lama itu satu berakibat pada kekurangan oksigen di area tersebut, dan juga bisa menyebabkan ini sahabat tani ya, akarnya itu menjadi busuk yang pada akhirnya itu adalah bisa menyebabkan kerobohan. Maka penting sekali untuk memilih varietas-varietas disesuaikan dengan cuaca dan iklim supaya hal-hal yang seperti tadi itu tidak terjadi lagi ya. Demikian sahabat tani, semoga yang singkat ini bisa memberikan manfaat, tidak bermaksud menggurui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.